Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, Ibu, nama saya Cirani Regoprata. Ibu bisa panggil saya Ciran. Nah, di malam kali ini saya bertujuan untuk memenuhi tugas untuk praktek konseling. Nah, saya sendiri ini mahasiswa gizi semester 5 pada Universitas UIN Semarang. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia menjadi klien konseling saya pada malam hari ini? Ya, nah, sebelumnya di sini ada surat ketersediaan Ibu, di mana jika Ibu bersedia, Ibu bisa tanda tangan di surat ini di sini dengan nama lengkapnya Ibu. Sini. Iya. Terima kasih Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak sudah ingin menjadi klien saya pada malam hari ini. Selanjutnya saya izin menanyakan dengan Ibu Neni ya? Iya. Ibu Neni. Usianya berapa Ibu? Kelahiran 72, berarti 53. Tanggal lahirnya? 10 Juni. 10 Juni 1972 ya. Sebelumnya di sini saya izin untuk memeriksa berat badannya Ibu dan tinggi badan Ibu. Silakan Ibu. Bisa ngadep ke depan. Berat badannya di 51,6 kilo ya Ibu. Iya. Selanjutnya tinggi badannya Ibu silakan. Ini bisa berdiri tegak. Tumit belakangnya nempel di tembok Ibu, mohon maaf ya Ibu. Maaf ya Ibu. Tingginya di 148 ya Ibu. 110 enggak ada. Apa mau pendek ya? Emang terakhir berapa Ibu? Kayaknya dulu 150. Oh, 148 sekarang. Selanjutnya saya izin mengukur kandungan Ibu ya Ibu. Di sebelah kiri Ibu, maaf. Sebelah kiri tutupnya tangannya seperti ini. Gini. Ya. Maaf ya Ibu. Ibu maaf, boleh dinaikin. Nilainya di 25 cm ya Ibu, normal. Yang nggak normal berapa? Kalau nggak normal itu kurang dari 23,5. Itu ada indikasi KEK Ibu, kekurangan energi kronis. Jadi kayak kurang energi gitu, jadi kayak kurus seperti itu. Intinya di ini tadi setelah saya hitung IMT-nya ini di 23,5 Ibu. Ini IMT-nya itu status gizi. Di sini Ibu memiliki status gizi yang normal. Normal itu di sekitar 18,5 sampai 25 untuk IMT-nya sendiri. Berarti paling kalau 18 udah nggak normal. 18 iya Ibu, termasuk kurus aja, bukan sangat kurus gitu. Normalnya di 18,5 seperti itu. Berarti ibu gemuk Pak? Enggak, normal. Kalau gemuk di 26 gitu. ke atas Ibu. Kalau obes malah di lebih dari 28, 27 itu udah termasuk obes Ibu. Selanjutnya Ibu apakah memiliki keluhan akhir-akhir ini atau enggak ya, alhamdulillah. Kalau ibu penyakit jalan sih nggak ada. Cuma penyakit itu cuma saraf kejepit saja. Saraf kejepit. Sebelumnya saya izin menanyakan beberapa pertanyaan ya Ibu untuk mengetahui apakah Ibu ini kondisinya itu beresiko malnutrisi atau tidak. Akhir-akhir ini apakah
apakah ibu merasa lebih kurus atau apakah Jadi ini lebih gemuk. Dulu yang kurus. berarti menjadi lebih sehat ibu itu. Dulu sempat dulu banget 43. Oh iya. Hmm. Kalau berarti akhir ini nggak ada kehilangan berat badan ya ibu? Kelebihan. Oh kalian. Kalau akhiran ini apakah ada penurunan nafsu makan ibu selama Enggak. 1 minggu terakhir? Alhamdulillah tidak ya. Apakah ibu memiliki penyakit yang mengakibatkan penurunan nafsu makan akhir ini? Ya juga. Akhir ini ngerasa lemah atau tidak bertenaga atau mungkin? Berarti di sini sehat ya ibu, tidak beresiko malnutrisi. Cuma karena malah kalau nanti pengennya makan terus. Iya. Berarti ibunya ini kalau untuk riwayat makannya kemarin apakah masih ingat ibu kayak sarapannya makannya apa, siangnya makannya apa? Ibu tuh kalau pagi biasanya yang Masaknya apa tuh Bu? nasi, pasti ada sayurnya. Sayurnya apa tuh Bu kemarin? Bayam. Enggak, kemarin Cabai. itu bukan. Kemarin itu ibunya yuk apa itu sawi sendok tahu? Oh capcay. Sayur Bukan. sawi tumis. Sawi yang bawahnya gelembung tahu nggak? Nggak tahu. Apa ya sawi putih sawi putih? Sawi mangkok apa sawi? pakcoy. Tapi itu Iya pakcoy. Oh pakcoy. Pak- Ditumis atau? Ditumis. Oh tumis Pakcoy sama tahu sama apa itu ya? Ada- galantin tak Oh, campur iya. galantin. Berarti dijadiin satu itu. Ditumis toh, terus ibu goreng telur bebek. Oh telur bebek juga. Ini di pagi juga makannya atau Pagi. siang? Telur bebek dadar. Oh dadar. Terus siang Gulala itu kan punya daging. Ibu masak, tapi yang masakin buat ibu, bukan ibu. Pak, ibu setor dagingnya aja toh. Ibu Berarti masak apa itu ya yang di santen itu? Kare. Oh di kari. Kari ya. Kari daging ya ibu. Berarti sama nasi juga. Iya. Nasi. Terus ada tempe tahunya atau cuma nasi sama daging aja? Enggak, kalau ini kalau sama tempe tahu kan nggak enak. Sama kerupuk. Kalau malamnya atau ada snack itu kayak misalnya selingan sebelum makan malam, makan buah atau jus. Saya itu makan. Kayak satu potong atau Nggak terhitung. baik. Soalnya ibu kalau nggak makan pepaya, ibu tuh kayak agak susah BAB. Tapi Berarti kalau kayak tiap hari ibu. seringnya begitu. Gak apa-apa sih ibu sehat. Bagus Soalnya sebenarnya. kalau bukan nggak senang pakai obat-obatan ya, maksudnya kalau BAB itu pasti payah walaupun kalau lagi pengen terus, tapi kalau nggak satu potong paling nggak 1 hari makan pepaya. Paling enggak sehari ada pepayanya gitu ya. Kan kadang sih ada pisang, tapi kalau pepaya tuh hampir setiap hari ada. Kalau malamnya? Kalau malam kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Oh, kalau kemarin makan apa Bu? Kemarin makan. Kemarin makannya apa? Ini wong ini Oh, bawa sama. satu panci. Oh iya baik. Ini sama nasi ya ibu. Baik, selanjutnya berarti tadi ada riwayatnya itu syaraf ya ibu ya. Saraf kejepit. Oh itu udah berapa lama tuh itu kalau Udah boleh tahu? lama. Udah lama berarti sudah 5 tahun ya. Sudah 5 tahun sempet parah. Terus kan harus dioperasi. Ibu kan pokoknya divonis harus dioperasi sama dokter saraf sama dokter ortopedi, tapi ibu nggak menjalani operasi karena takut, tapi membaik karena ibu renang sama jalan pagi. Oh, berarti aktivitas fisiknya lumayan sering juga ya ibu
jadwalnya nggak menentu. Oh, Kalau pengen aja. Kalau dulu pas penyembuhan seminggu 2 kali pas penyembuhan, tapi sekarang kan udah enak kan. Dulu kan ibu naik motor aja ininya nggak bisa ditekuk. Terus ibu renang, alhamdulillah maksudnya membaik. Kalau saraf kejepit kayak katanya sih nggak total ya, tapi paling nggak ibu sekarang sudah banyak perbaikan. Iya, Terus banyak. kalau jalan pagi pasti ibu jam 5 sampai jam 6. Oh gitu. Itu seminggu 3 kali lah paling nggak. Itu ibu tanpa alas kaki karena memang ibu merasa lebih enak. Lebih ngaruh ibu ya. Untuk aktivitas fisiknya sih udah lumayan bagus ya ibu, karena dianjurin tuh seminggu itu kalau bisa 150 menit, kayak sehari ringan. Ini jalan kaki termasuk ringan ya ibu. Itu biasanya ibu berapa menit tuh? 1 jam. menit. Oh itu udah bagus, karena minimal 30 menit ibu kalau mau aktivitas fisik seperti itu. Nah, sebelumnya ini saya izin untuk mengukur tensi ya ibu. Kiri apa? Ini sebelah kiri. Maaf ya ibu, izin. Ini kok enak ya tensi? Iya ya, otomatis. Enggak, ibu punya otomatis tapi yang di sini. Oh, ini yang pakai ini sih ibu deh, nadi. Ini sampai berapa? Apanya? Belinya? Ini kebetulan ada yang punya ibu, jadi dipinjam dulu. Berarti tensi nadi gitu ya? Iya. Ini 143, 102. Ini tinggi ya ibu ya. Tapi ibu Terakhir- nggak kerasa kok. Terakhir pernah cek tensi dulu ibu sebelumnya? Atau Berarti ini tinggi. iya tinggi. Ibu nggak pernah tinggi loh. Oh iya. Coba ya pakai tensi ibu ya. Oh coba boleh. Tapi emang biasanya rutin ibu cek tensinya? Kalau merasa sininya pegel. Oh gitu. Kalau tinggi ibu
juga ya Bu? Per bulan atau Kalau ini pegel tiap pegel aja? Karena emang ngaruh juga ya dari asam uratnya kan. ya dari tensinya. Kalau Hmm. kalau rendah itu sini pegel, kalau tinggi pegel. Tekanan darah Sama sistemik itu adalah kurang lebih 147 per 84. Oh ya, tapi bawahnya normal. Iya. Kalau tadi bawahnya tinggi loh, 100 lebih loh. Tapi diastoliknya tetap tinggi. Iya, tetap 100. Biasanya kalau ibu bawahnya tinggi, itu sudah nggak karuan. Iya. Kalau di ini atas kan tinggi nggak masalah ya. Yang paling ngaruh itu bawah. Karena masuk. Soalnya sekarang lagi nggak pegel. Oh. Biasanya kan kalau rendah banget itu pegel juga. Tapi berarti kalau bisa juga tetap di ini ya Ibu, dikurangin juga garamnya seperti itu. Iya. Sebenarnya terima kasih banyak ya Ibu ini, jadi ngerepotin. Nah, terus. Oke baik, dilanjut ya Ibu. Selanjutnya karena ada sebenarnya dari syarafnya juga ya, berarti sebelumnya sering konsumsi gorengan atau apa itu lemaknya. Ya gorengan sih ya sering juga ya. Kalau bisa Tapi yang nggak dikurangin, setiap hari. Ibu. Tapi yang nggak setiap hari. Ibu tuh wajib gorengan malah kalau puasa. Kalau kalau Iya. puasa, kalau sudah puasa Senin Kamis pas di rumah semua ya. Kan itu permintaan anak-anak. Ya. Tapi kalau sendiri yo jarang lah. Paling beli 1-2. Kalau bisa berarti dikurangin nih Bu lemaknya, karena biar gak asam uratnya juga naik lagi ya, seperti itu. Terus juga Tapi kan asam urat belum diukur. kalau asam urat terakhir berapa Ibu? Terakhir banget itu. Nggak pernah tinggi sih itu sih. Terakhir berapa persennya? Lupa. Udah ada pengumuman. Sebenarnya ada sih Oh. itu tesnya. Tapi ini mohon maaf sebelumnya nggak ada alat ukurnya, jadi aku masukin riwayatnya aja, riwayatnya. Ya, seperti itu. Lupa. Tapi kalau mau diukur malah ibu punya. Oh, tidak apa-apa Ibu. Berarti makanan yang dianjurkannya kalau bisa yang rendah lemak juga Ibu. Kalau untuk protein atau daging itu kalau bisa ayamnya itu tanpa kulit seperti itu. Terus juga daging sapi kalau bisa dikurangin karena kan lemaknya juga tinggi ya Ibu di daging sapi. Oh mungkin iya. Iya, mungkin dari kari ya. Dua. Berarti ibu kan itu aja masih. Itu kan kambing toh. Oh berarti iya, kambing lumayan campur konsumsi sapi. Iya benar. Iya. Biasanya ibu jarang 140 loh. Oh, berarti iya mungkin efek dari situ juga ya, karena kan baru kemarin banget tuh dikonsumsi ya Iya. dagingnya. Baru kemarin sama tadi juga icip-icip masih. Berarti kalau bisa nanti besok-besoknya dikurangin Ibu. Nah itu Terus kan nggak setiap hari kan makan. terus juga masaknya juga kalau bisa yang ditumis atau digoreng itu lemaknya minyaknya dikurangin. Kalau bisa diganti jadi direbus atau dikukus seperti itu Ibu. Terus tadi juga karena tekanan darahnya kan lumayan ya Ibu, masuknya ke golongan walaupun bawahnya juga normal kalau yang tadi yang dari Ibu, tapi di sistoliknya atau tekanan darah yang bagian atas itu masuk ke hipertensi stage 1 Ibu. Dimana di sini kalau udah hipertensi stage 1 ini kalau bisa garamnya juga dikurangin. Masuknya ke di sini ada diet rendah garam, ke diet rendah garam yang rendah garam juga ini Ibu, yang kalau bisa tuh satu hari itu konsumsinya tuh cuma bisa 2 atau sampai setengah sendok teh aja gitu untuk garamnya. Jadi kalau bisa nanti misalnya masaknya bareng-bareng untuk keluarga ya Bu pasti ya, nanti kalau bisa yang Ibu disisihin juga, nanti Ibunya nambahin Iya garam sama sendiri toh. gitu. Malah bapak malah lebih tinggi. Oh iya, berarti kalau bisa dikurangin juga tuh garamnya berarti ya. Terus juga makanan yang dianjurkan tuh kalau bisa yang kayak ikan asin, telur asin itu juga dikurangin Ibu, yang tinggi garam pokoknya. Yang itu seneng ya cumi.
cumi asin. Pokoknya yang asin-asin itu kalau bisa dikurangin seperti itu. Masuknya ke, terus juga ini ada menunya ibu kalau tekanan darahnya tadi kan lumayan tinggi ya. Itu menu seharinya ada, misalnya paginya tuh ada nasi, terus juga telur rebus, bisa juga pakai tempenya juga ibu tadi. Terus selingannya udah buah tadi ya, udah ada buah pepaya. Terus makan siangnya bisa nasi putih, ayam kukus tadi, terus juga tumis brokoli. Nah ini tumisnya bisa diganti juga mungkin sayur brokoli wortel seperti itu. Terus juga ini selingan sorenya ada puding buah ibu kalau bisa, dan juga makan malamnya puding buah yang apa? Yang kayak misalnya puding susu terus ada buahnya gitu kalau Tadi makan puding tok. oh iya. Salad ya, salad buah. Iya, salad gitu buah ya. juga bisa. Terus makan malamnya di nasi putih, terus juga ada ikan kukus, terus ada bening sop juga seperti itu. Berarti tadi kan untuk apa namanya syarafnya tuh berarti lemaknya dikurangin nih ibu. Terus juga sama kalau buat apa namanya darah tingginya atau tekanan darahnya itu berarti garamnya juga dikurangin. Sebelumnya ada pernah ngecek kolesterol juga ibu atau tapi kolesterolnya pernah tinggi juga atau enggak? Oh alhamdulillah. Itu nggak pernah tinggi. Hmm. Kolesterol, asam urat, gula. Oh alhamdulillah sehat ya bu berarti. Baik, nah selanjutnya Kalau mau dicari sih ada sih, tapi kan itu kan per 6 bulan ya, yang general check up itu kan per 6 bulan. Kayaknya sudah 6 bulan belum check up. Biasanya kan rutin 6 bulan. itu masuk rutinnya, masuk bagus sih berarti cek kesehatannya rutin bu. Ya itu kan di cover sama BPJS. Oh iya. Sebelumnya di sini saya izin menjelaskan juga tentang gizi seimbang ibu, dimana tuh sebelumnya ibu pernah dengar 4 sehat 5 sempurna. Nah ini sekarang namanya bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ibu, namanya isi piringku, dimana di sini tuh terdapat seperti ini bentuknya ibu. Di sini ada isinya tuh ada 2/6-nya itu piringnya itu diisinya sayur, terus juga ada 2/6-nya itu diisinya makanan pokok juga, terus ada 1/6-nya itu lauk pauk dan juga 1/6-nya buah-buahan. Nah kalau buah-buahan sendiri itu bedanya apa sama 5 sehat? Cuman diperbarui namanya saja, terus Tapi kayak isinya isinya sama. susunya juga nggak ada kalau di isi piringku sekarang. Kan kalau dulu kan pas saya sempurna 5-nya pakai susunya. Kalau sekarang isinya benar-benar isinya makanan pokok, terus juga ada sayur, terus lauk pauk sama buah-buahan. Nah, anjurannya itu untuk sehari itu konsumsi buah-buah itu 2-3 porsi, Ibu. Kalau untuk sayurnya itu 3-4 porsi. Jadi sayurnya itu lebih banyak karena kan untuk serat juga, membantu metabolisme juga seperti itu, Ibu. Berarti susu nggak dianjurkan? Susu kalau untuk sekarang tuh sebenarnya buat gak terlalu penting juga, maksudnya dianjurkan iya, cuman kalau untuk di si piringku ini tidak termasuk ibu, jadi dia benar-benar cuman apa namanya, Nanti minum susunya sendiri nanti malam gitu ya? ya boleh, harus, itu tambahan, nggak harus sama makan gitu ya. Yang penting ada, kalau buat sekarang tuh yang penting ada pokoknya, sayur mayur, terus juga buah, dan juga lauknya. Itu lauknya tuh dari hewani, itu kayak daging-dagingan, dan juga sama nambatinya tuh kayak tahu tempe seperti itu. Selanjutnya selain asam urat ada keluhan lain itu. Alhamdulillah ya nanti. Kalau misalnya snack gitu kayak misalnya apa namanya fast food gitu ibu sering konsumsi juga atau? Oh alhamdulillah itu bagus ya. Kayak kerupuk, kalau kerupuk ya jarang lah, tapi ya kadang beli, tapi nggak setiap saat ya. Kalau itu, tapi sekarang nggak terlalu menyediakan kerupuk gitu lah. Kalau fast food contohnya apa? Chicken kayak gitu? iya, kayak misalnya ayam Kentucky kayak gitu bu, burger itu kan juga termasuk fast food. Kalau dimsum? Dimsum tuh kukus ya, kukus juga termasuk fast food. Kayak fast food tuh yang tepung-tepungan kayak gitu, kayak ayam Kentucky, KFC, McD gitu loh. Kalau dimsum kan itu kan tepungnya di stick, dia kan ayam. Iya ada ayamnya.
Nah ibu memang seringnya makannya itu. Oh bisa. Kalau pokoknya kalau goreng-gorengan berarti tadi pas puasa saja. Biasanya begitu. Tapi kalau nggak ada anak-anak ya ibu nggak itulah nggak harus goreng kan ya. Gitu. Paling yang penting ada sayur, ada lauk kan. Mana anak-anak tuh bikin bakwan bu ya. Gitu. Iya. Kalau iya sih karena kan ada kalau misalnya makannya tinggi lemak juga bisa. Iya bu tadi yang naikin apa namanya Tapi ibu berarti kaget sekarang ibu dulu cenderung itu darah rendah. Sekarang darah tinggi. Mungkin apa karena iya, sudah tadi. 50 ke atas ya? Atau Katanya enggak, usia efek mempengaruhi katanya. Iya, usia juga mempengaruhi buat tekanan darah. Terus juga kan tadi ada faktor lainnya juga, Ya. apa namanya? Besok tak itu daging, pas nggak makan itu tak. sama faktor pikiran ibu, mungkin lagi stres atau banyak Nah, pikiran gitu. sekarang ini sih ya namanya kalau pikiran sih pasti ada ya. Tapi yang jelas kayaknya makanan itu. Iya, yang kambing sama daging emang lumayan ini sih ibu bisa memicu juga karena apa namanya kalorinya juga tinggi bu kalau untuk daging itu. Nah ini tadi saya sudah menghitung kebutuhan ini untuk ibu nih kira-kira kebutuhan seharinya ini ada di 1.400 kalori ibu, dimana nih bisa dipenuhi dari karbohidratnya itu misalnya ibu makan nasi 1 centong tuh udah ada di 175 kalori. Jadi kalau misalnya 3 kali kan udah sekitar 600 kalori itu ibu. Terus di karbohidratnya ini di 213 gram ibu per harinya. Itu karbonya bisa, karbo ini tuh kayak dari nasi, kentang, singkong seperti itu bisa. Jadi ngukurnya gimana? Ini ada contohnya ibu nih seperti ini. Jadi ini dari karbohidrat, ini dari Berarti itu nasinya ditimbang gitu. Oh, kira-kira aja misalnya satu centong ini 100 gram. 100 gram ini tuh udah 175 kalori. Terus ayam ini satu potong itu sekitar 40 gram ibu. Itu ayam yang tanpa kulit ya. Itu sekitar 50 kalori kalau untuk ayam seperti itu. Dan di sini juga udah ada ibu. Ini ada telur ayam nih, telur ayam satu butirnya nih 75 kalori untuk satu butir seperti itu. Kalau makan telur ayam godok aja ada nggak sarapan 2 aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ibu, itu udah Katanya mengandung bagus protein. katanya. Iya, malah lebih kayak jatuhnya clean food gitu. Karena proteinnya udah tinggi juga dan kalorinya juga Apalagi udah yang tinggi. omega ya. Itu lebih bagus ibu, lebih dianjurkan sebenarnya. Terus di sini tuh ada contohnya juga kalau untuk karbohidrat ada di roti. Roti ini 2 iris atau 2 lembar itu sekitarnya juga sama 175 kalori seperti itu. Terus untuk buah-buahan ini ibu bisa dicontohnya. Ini ada pisang, ini 1 buah kecil itu 50 gram, itu 1 buah kecil itu sekitar 50 kalori seperti itu. Terus di sayuran juga 1 mangkok tuh biasanya 100 gram ibu, untuk 1 mangkok sayur itu di 25 kalori biasanya seperti itu. Jadi dikira-kira aja ibu, kayak misalnya tadi kan pisang 1 buah 50 kalori, terus kayak nasi itu juga 1 centong. Kalau kelebihan kalori efeknya apa? Kayak obesitas ibu, maksudnya ke obesitas. Tapi terutama karbonya ya. Iya, karbonya, karbonya kalau misalnya kelebihan kalori, nanti kalorinya maksudnya asupannya dikurangi, terus juga karbonya juga dikurangi asupannya gitu, seperti itu. Baik ibu, mungkin sekian dari saya yang sudah saya jelaskan. Tadi sudah ada beberapa yang saya jelaskan terkait gizi juga. Bisa tolong diulangi itu yang apa ibu yang sudah ibu pahami tadi, kira-kira apa aja yang harus dibatasi atau apa aja yang dianjurkan makanannya seperti itu ibu. Makanannya yang dianjurkan sesuai yang sekarang isi piring. Iya, isi iya, piring betul. Bu. Ya kan? Terus karena ibu sudah istilahnya kan sudah 50 ke atas kan, tensinya tadi pas tinggi ya. Itu dikurangi garamnya, dikurangi garamnya, seperti ikan asin, telur ikan asin, asin. itu juga
juga tidak terlalu dianjurkan ya ibu untuk hipertensi seperti itu. Jadi kayak tadi Kalau hipertensi itu berarti ibu sudah kategori apa kalau 100? ya itu masuk ke hipertensi stage 1 ibu. Stage 1. Ya. Di 100 tadi kan sistoliknya itu ada di 140-an ya ibu ini. Di hipertensi 1 140. Walaupun misalnya tekanan darahnya itu yang atasnya itu 100 sekian terus tapi bawahnya masih normal, itu tetap masuk ke hipertensi ibu. Jadi salah satu indikatornya itu kalau misalnya sudah tinggi sudah itu masuk ke hipertensi. Tapi dulu normal terus kok. Berarti harus sering-sering dicek ibu secara berkala. Berarti kan tadi rendah garam juga ibu tadi tuh dietnya itu karena ibu tadi hipertensi tuh berarti dietnya tuh kalau bisa rendah garam, terus juga tadi rendah lemak juga, Ayam tanpa kulit. iya ayam tanpa kulit seperti itu, terus dikurangin juga goreng-gorengannya, yang makanan-makanan berlemak kayak gitu. Mungkin sekian ibu dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya atau banyak kesalahannya seperti itu. Terima kasih banyak juga ibu sudah mau jadi responden saya pada malam hari ini. Maaf mengganggu waktunya. Mungkin segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.